Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Amrin wa qila bi Amr Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi awaluhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'alu ahad amantu billah fastaqim. Jabir bin Abdullah termasuk seorang sahabi yang pandai, termasuk sahabi yang banyak meriwayatkan dan menghafal dari Nabi. Maka dia di ranking yang ke-6, sebelumnya Abu Sa'id Al-Khudri dan setelah dia Ibnu Abbas. Maka silahkan diurutkan sampai kepada yang ke-7. Siapa pertama? Abu Hurairah. Kedua Ibnu Umar. Ketiga Anas Ibnu Malik. Keempat Aisyah. Kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Keenam ini sekarang Jabir bin Abdullah. Ketujuh Abdullah bin Abbas. Maka ini adalah 7 sahabi yang meriwayatkan dari Nabi di atas ribuan. Maka setelah itu yang ke-8 dan ke-9 dan ke-10 hanya di bawah ribuan, sekitar ratusan. Maka keutamaan Jabir bin Abdullah, dia di ranking ke-6 sebelum Ibnu Abbas. Maka periwayatan hadis beliau 1540 hadis. 1540 hadis. Maka karena banyaknya hadis dari Jabir, kita berikan faedah sanad yang paling kuat, periwayatannya yang sering dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dan diulang-ulang, di antaranya riwayat Ibnu Juraij. Siapa Ibnu Juraij? Siapa namanya? Abdul Malik Ibni Abdul Aziz an Atha. Siapa Atha? Atha Ibnu Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah. Maka ini sanad yang paling kuat dari Jabir, yang mana Asy-Syaikhan Imam Al-Bukhari dan Muslim di kedua kitab as-sahihnya banyak meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir. Dan begitu pun jalan yang lain dari Jabir yang banyak sekali Imam Al-Bukhari meriwayatkannya. Dari jalan Sufyan ibnu Uyainah an Amr ibn Dinar an Jabir. Maka Sufyan ibnu Uyainah murid terkuat dari Amr ibnu Dinar, asbatun nas dari Ibnu Dinar. Dan Amr ibnu Dinar meriwayatkan dari Jabir. Amr ibnu Dinar imam meriwayatkan dari Jabir. Maka ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara banyak dan diulang miraran wa tikraran. Dan begitu pun Imam Muslim mempunyai riwayat yang khusus dari Jabir, dari Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali, dari bapaknya Muhammad ibnu Ali, dari Jabir ibnu Abdullah. Maka ini 3 sanad yang kami berikan. Sanad pertama muttafaqun alaih dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir. Dan sanad yang kedua banyak sekali Imam Al-Bukhari mengeluarkannya, Imam Ibnu Uyainah dari Amr ibn Dinar, dari Jabir ibn Abdullah. Dan periwayatan Muslim kebanyakan dari Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali, dari bapaknya Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali, berarti bapaknya Muhammad ibnu Ali, dari Jabir. Maka ini jalan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim miraran wa tikrar. Wa manaqib Jabir bin Abdullah barakallahu fikum, kana min asja'in nas fil qital. Saraka ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi katsir minal ghazawat. Baqiya soal indak ya Hudzaifah. Jabir bin Abdullah hal yashhad ghazwatil Badr aw la? لا
La. Mutaakid? Taib. Illa ghazwatul Badr. Limada? Li'anna abuhu Abdullah mana'ahu. Wa idza qila ya Hudzaifah idza qila lak hunaka riwayat an Jabir kuntu umiju ashabil ma yauma badrin kuntu amihu ashabi alma yauma badrin fa kayf nujib hada makna istikhraj al-ma min al-bi'r. Ja riwayah kana Jabir yaqul kuntu amihu ashabil ma yauma badrin. Maknanya aku membantu para sahabat di perang Badar mengeluarkan air dari sumur untuk minum. Bagaimana jawabnya? Kaifal jawab? Lianna hadhihi ar-riwayah dhahirah bi anna Jabir kan fi Badr. Kaifal jawab? Hadis riwayat dhaifah. Ahsan. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Telah datang riwayat ini bahwa dulu Jabir katanya ikut perang Badar dan meskipun dia dilarang oleh bapaknya untuk berperang, ya sudah, dia di base camp saja menyiapkan air minum. Itu juga jihad. Maka diriwayatkan bahwa Jabir mengatakan amihu ashabil ma fi yaumi Badr, maknanya aku mengeluarkan air membantu untuk memasak di dapur dan memberikan minuman kepada para sahabat. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Sa'id bin Mansur dari jalan Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Sufyan an Jabir. Maka sanadnya dhaif karena Al-A'mas mudallis dan melaksanakan an-anah. Maka karena dhaifnya ini kita tidak berpaling kepada hadis Jabir ini. Maka yang rajih dia tidak pernah perang Badr. Lalu perang Uhud bagaimana? Tidak pernah juga. Maka pada saat itu terbunuhlah bapaknya radhiyallahu anhu Abdullah Al-Bajali. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir itu sendiri. Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a asrata ghazawatan. Qala Jabir lam ashhad badran wala uhuda mana'ani abi. Falamma qutila Abdullah yauma Uhudin lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qat. Maka pengakuan Jabir bin Abdullah, aku berperang bersama Nabi 19 pertempuran. Namun aku tidak hadir di perang Badr dan di perang Uhud. Kenapa? Mana'ani abi, bapakku melarangku. Namun setelah meninggal bapakku di perang Uhud, maka aku tidak menahan diriku kecuali aku berperang bersama Nabi 19 pertempuran. Kenapa dilarang oleh bapaknya? Kalau ditanya seperti itu, maka ketahuilah bahwa Abdullah bapaknya Jabir mempunyai anak tunggal laki-laki Jabir. Semuanya putri. Sekitar di riwayat ada 7, di riwayat ada 9 putri masih kecil di bawah Abdullah. Dan Abdullah wallahu alam yang jelas sudah balik. Wallahu alam bisa jadi 17, 18, 19. Maka dilarang oleh Abdullah karena kalau dia mati, Abdullah sendiri mati dan anaknya Jabir, bagaimana anak dan putri-putrinya? Afwan, bagaimana istri dan putri-putrinya? Maka di sini diketahui dari mana? Setelah beberapa kejadian tersebut dikabari Nabi Muhammad SAW bahwa Jabir tazawwaj.
Maka datanglah Nabi Muhammad kepada Jabir memberikan barakah. Faqala hal tazawwajta bikran am sayyiba? Tazawwajtu sayyiban ya Rasulullah. Fahala jariyatun tulaibuka wa tulaibuha. Kenapa kamu tidak melikahi perawan? Maka nikah dengan perawan di sini dijadikan pendalilan keutamaan dengan dalil tulaibuha wa tulaibuka. Maka perawan yang the first love, cinta pertama, dia akan lebih mencintai suaminya daripada para janda. Apalagi janda karena ditinggal, suaminya meninggal dan sebagainya. Kesimpulannya disebutkan oleh Jabir di saat ditanya kenapa tidak menikahi perawan. Dikatakan, ya Rasulullah, Jabir tarokalana sab'ah, fi riwayah tis'ah banat. Bahwa ayahku Abdullah meninggalkan 7, di riwayat 9 putri-putri yang masih kecil. Dan Jabir sebagai laki-laki di rumah, maka dia menjadi mas'ul atas putri-putrinya. Maka bagaimana putri-putrinya yang masih kecil? Akhirnya dia menikahi janda untuk membantu putri-putrinya yang masih kecil, dimandikan, dimasakkan dan sebagainya. Maka dia menikahi janda untuk tujuan itu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, idan barakallahu lak, maka didoakan oleh Nabi. Maka ini juga dari keutamaan Jabir bin Abdullah. Wa kana radhiyallahu anhu yuhibbu ta'aman ma yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa dia dulu sengaja mencintai makanan yang dicintai oleh Nabi. Maka jika Nabi menaskan makanan, meskipun dia itu mungkin enak ataupun terlalu enak, maka kita mencintainya. Seperti misalnya nikmat sahurul mukmin at-tamru, senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya sahur seorang muslim adalah tamr, maka kita makan tamr. Meskipun dia itu misalnya terlalu manis dan sebagainya dan tidak terbiasa, yakinilah itu adalah yang terbaik. Dan dulu Jabir akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi data yaumin ila manzilihi fa akhraja ilaihi falqan min khubzin faqala ma min adumin faqalu la illa syai' min khal qala fa innal khal ni'mal udmu fa innal khala ni'mal udmu. Kata Jabir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari memegang tanganku dan aku dibawa ke rumahnya. Kemudian setelah itu fa akhraja ilaihi falqan min khubzin, dikeluarkan khubuz. Antum di sini sudah tidak asing khubuz, roti yang bulat baru dikeluarkan dari tanur, maka diberikan kepada Jabir. Faqala mamin udmin, apa kuahnya? Maksa khubuz saja ada kuahnya. Kalau biasa kita di sini kuahnya adalah fasolia ataupun full ataupun daging ataupun sop dan apa saja. Maka dikatakan tidak ada apa-apa kecuali khol. Apa itu khol? Cuka. Dan yang diinginkan cuka di zaman dulu, cuka terbuat dari tufah, terbuat dari buah-buahan seperti apel. Maka ini adalah perkara yang baik, meskipun rasanya kecut, namun dia perkara yang baik. Maka dikatakan fa innal khala ni'mal udmu, sebaik-baiknya idam, sebaik-baiknya teman untuk makan roti, dicelupkan roti itu kepadanya adalah cuka yang kecut. Qala Jabir fama ziltu ahabul khal mundu samituha minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Talha
mazalat ahabul khal mundu sami'tuha min Jabir.